Kali ini saya akan membacakan salah satu testimoni atau pengalaman spiritual dari penonton Gus El Official, di mana beliau ini sahabat mengamalkan sholawat secara ekstrim. Bahkan bukan hanya sholawat, tapi zikir-zikir yang lain juga beliau amalkan dan dengan jumlah yang banyak sahabat. Nah, apa yang terjadi dengan amalannya yang sangat ekstrim ini sahabat? Maka langsung saja akan saya bacakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya juga lagi ngamalin sholawat, juga bismillah. Dengan istiqamah, yakin dalam hati pasti hajat-hajat diijabah. Alhamdulillah, rezeki selalu cukup, hati tenang. Masya Allah sahabat. Orang yang dulu membenci juga zalim berubah menjadi baik. Jualan laris. Yang saya amalin sholawat Jibril 20.000 kali, munjiat 500 kali, sama sholawat Nabi 100 kali, bismillah 786. Ekstrim memang, tapi asal niat ikhlas semua terasa ringan. Masya Allah, ini bukan main sahabat ya. Jadi amalan kalau menurut kebanyakan orang itu sangat berat sahabat. Jangankan jumlahnya sampai 20.000, basmalahnya 786, munjatnya 500. Maka sholawat Jibril yang 1000 kali saja sahabat mungkin akan sangat terasa berat bagi kebanyakan orang sahabat. Beratnya ketika kita hendak istiqomah. Kalau cuma bacanya sekali dua kali mungkin ringan sahabat. Namun apa yang terjadi? Beliau mengatakan rezekinya selalu cukup. Banyak orang-orang yang kehidupannya biasa saja sahabat, tapi ternyata rezekinya selalu dipenuhi oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Ingin beli mobil, tidak punya uang, tapi bisa beli mobil sahabat. Ingin berangkat umroh, tidak punya uang, tapi ternyata sampai untuk beribadah di tanah suci Mekah Madinah. Ingin punya rumah, tidak punya uang, tapi ternyata tercapai juga sahabat, walaupun secara perlahan sahabat, dengan cara-caranya Allah misalkan. Inilah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Ditambah hatinya diberi ketenangan oleh Allah, di mana ketenangan ini sahabat tidak bisa didapat oleh semua orang. Misalkan karena mengandalkan hartanya yang banyak, ilmunya yang alim misalkan, tidak bisa sahabat. Karena ketenangan ini mutlak hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya di dalam hatinya, di dalam hati seseorang sahabat. Sesuai dengan firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah, maka akan diberikan ketenangan di dalam hati seseorang sahabat. Kemudian kalau kita sudah bisa merasakannya, rezeki sudah selalu dipenuhi oleh Allah, hati diberi ketenangan, maka inilah kekayaan yang sesungguhnya sahabat. Kenapa kemudian orang-orang terdahulu hidupnya sangat nikmat, rezekinya sangat melimpah, hubungannya dengan Allah begitu dekat sahabat? Karena kalau kita ketahui, orang-orang terdahulu sahabat itu amalannya sangat banyak, ibadahnya ekstrim setiap hari, tapi yang terpenting beliau-beliau ini sangat istiqomah dalam berzikir, dalam mengamalkan amaliyah-amaliyah kesehariannya sahabat. Bedaannya dengan di zaman kita sekarang, kita mengamalkan 1000 sholawat Jibril saja untuk istiqomah sudah sangat berat. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan kehidupan dunia yang menurut kita akan lebih banyak hasilnya, padahal menurut Allah justru akan mengurangi pada hasil yang sesungguhnya sahabat. Ingatlah firman Allah di dalam Al-Quran, kalau kita mencari dunia, maka kita hanya akan mendapatkan dunia saja, sedangkan akhirat tidak akan kita dapat sahabat. Itu pun kita hanya akan diberikan sedikit sahabat. Sedangkan kalau kita mengejar akhirat, maka akhirat akan kita dapat, dunia akan mengejar kita sahabat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa beribadah, berzikir kepada Allah di dalam setiap hembusan nafas kita sahabat. Dan mudah-mudahan juga apapun hajat-hajat kita, wasilah amaliyah yang kita istiqomahkan, dikabulkan oleh Allah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.